Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 123200046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final project dari mata kuliah kriptografi. Nah, untuk penjelasan yang pertama, di sini saya membuat sebuah website eh, ber- yang berupa layanan konsumen dari sebuah merek yang bernama Hydroqua. Ini merek buatan sendiri ya. Jadi Hydroqua ini penjelasannya adalah ceritanya adalah sebuah perusahaan produsen air minum dalam kemasan. Nah, di sini Hydroqua membuat sebuah layanan website sebagai profil singkat sekaligus layanan konsumen, di mana konsumen nantinya bisa memberi kritik, saran, bahkan review untuk produk dan pelayanannya. Selain itu, ada admin yang dapat melihat kritik serta review yang telah dikirim oleh konsumen. Jadi di dalam website ini nantinya akan ada dua tingkat, yaitu untuk admin dan untuk user biasa. Gitu. Nah, terus untuk gambaran website kurang lebih seperti ini ya untuk bagian login. Terus ini bagian dashboard bagi usernya seperti ini. Oke, langsung saja. Bahasa yang saya gunakan di final project kali ini adalah PHP. Bahasa yang sangat umum digunakan ya. Karena PHP adalah sebuah bahasa pemrograman server side. Artinya bahasa pemrograman ini berjalan pada sisi server. Nah, karena berjalan pada sisi server, PHP kemudian bisa menangani berbagai tugas seperti mengumpulkan data, mengupdate data, memodifikasi database, mengelola file di server, dan lain-lain. Pastinya untuk fungsi CRUD. Kurang lebih seperti itu. Kemudian alasan kenapa menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang pertama adalah dinamis, kemudian dapat diimplementasikan dalam sebuah website atau platform yang berbasis website. Kemudian ini sudah pernah saya pelajari juga dan sudah terbiasa menggunakan bahasa ini. Kemudian yang terakhir adalah populer. Jadi dokumentasinya banyak. Ketika terjadi error, maka untuk mencari solusinya banyak referensi yang ada gitu. Oke, kemudian untuk enkripsi, yang pertama adalah enkripsi password. Di sini saya menggunakan MD5. MD5 merupakan singkatan dari Message Digest Algorithm 5, sebuah hash kriptografi yang banyak digunakan, mengambil data acak sebagai input dan mengeluarkan output berupa hash value. Secara teknis, MD5 adalah sebuah hash kriptografi yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa file yang kita miliki tidak berubah. MD5 akan membuat checksum saat data pertama kali dibuat dan setelahnya untuk memastikan keduanya tersebut sama. Pokoknya MD5 ini adalah salah satu enkripsi password atau hashing yang paling sering, paling banyak termasuk yang populer begitu. Selain Bcrypt itu ada MD5 ini. Oke, yang kedua adalah untuk enkripsi yang saya gunakan. Yang pertama untuk algoritma kriptografi klasik sendiri adalah menggunakan rotation 13. Nah, kenapa dinamakan Rot13? Karena menggunakan sandi abjad tunggal dengan pergeseran K sama dengan 13 atau K-nya adalah 13 sehingga dinamakan rotation 13 tersebut, rotate by 13 gitu ya. Jadi terjadi putaran sebanyak 13 kali gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambarannya ada di sisi kiri, A diganti N, B diganti O, nah seperti itu. Kemudian untuk enkripsi selanjutnya yaitu untuk algoritma kriptografi modern sendiri saya menggunakan AES 256. AES atau Advanced Option Standard adalah variasi dari Ridge-Dial dengan ukuran blok tetap 128 bit dan ukuran kunci 128, 192 ataupun 256 bit. Sebaliknya, Ridge-Dial sendiri didesain dengan ukuran blok dan kunci kelepatan 32 bit dengan minimum 128 bit dan maksimum 256 bit. AES menggunakan matriks 4x4 dengan urutan bit sesuai kolom lalu baris ke bawah lalu ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk enkripsi gambarnya sendiri saya menggunakan base64 di mana base64 adalah sistem penyajian atau encoding dari data biner menjadi teks dan memang ditujukan untuk sistem transfer data biner melalui medium teks. Dengan menggunakan base64 juga menjamin tidak terjadinya modifikasi yang akan merubah datanya selama proses transportasi. Selain untuk penyajian teks, base64 juga bisa digunakan untuk mengenkripsi gambar maupun file. Jadi di sini saya menggunakan
base64 ini untuk membuat enkripsi dari sebuah gambar. Oke, gitu langsung saja kita masuk ke bagian demo programnya atau demo website yang sudah saya buat. Nah, untuk tampilan awal dari website seperti ini ya, nggak muluk-muluk untuk tampilannya, simple saja. Nah, di bagian awal ini kita disuguhkan untuk dua button yaitu daftar dan login. Yang pertama kita coba untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Kita coba pakai nama user. Gitu aja. Kemudian passwordnya kita bikin user. Oke, kita daftar terlebih dahulu. Nah, muncul uh, muncul sebuah alert ya. Di sini pendaftaran berhasil, silahkan login. Oke, sebelumnya kita cek dulu di uh, di dalam localhost. Oke. Nah, kita cek di dalam database-nya di bagian account. Oke, udah masuk ya. Di sini ada username-nya adalah user, kemudian passwordnya sudah dienkripsi menggunakan MD5. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk passwordnya yang disimpan di dalam database sudah dienkripsi gitu menggunakan hashing tersebut. Kemudian kita coba login pakai yang barusan. User, kemudian passwordnya user. Kita login. Nah, kita akan disuguhkan pada bagian home terlebih dahulu. Di sini halo user sesuai dengan username-nya. Oke, yang pertama apa itu Hidropoa? Hidropoa adalah sebuah perusahaan air minum asal Indonesia ya. Ini seperti website profile pada umumnya lah. Kemudian untuk kontak, ini juga customer service-nya gitu kurang lebih dapat menghubungi melalui dua admin yang ada di sini. Nah, kemudian ini adalah inti dari program ini yaitu di mana nantinya akan ada enkripsi dan dekripsi gitu. Yang pertama untuk bagian kritik dan saran, kita coba untuk mengirimkan sebuah kritik kepada perusahaan. Uh, Tolong untuk pelayanan perbaiki ya. Saya sudah pesan air minum sejak 15 hari yang lalu, tetapi belum juga dikirimkan. Kita kasih tanda baca ya. Konsumen itu aja titik. Oke, sini sudah ada semua unsur ya, ini huruf, kemudian di sini ada angka, kemudian di sini juga ada tanda baca gitu. Kita kirimkan terlebih dahulu. Oke, kritik dan saran telah dikirim. Terima kasih atas kepedulian Anda. Jadi sudah terkirim ya. Kita bedah terlebih dahulu untuk bagian kritik dan saran. Kita lihat di dalam database. Nah, di bagian kritik. Oke, nah di sini agak acak ya. Tapi intinya di sini untuk ID 12 atau yang terbaru ini sudah ada ya. Ini adalah yang barusan gitu, yang baru saja kita inputkan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Di dalam database sudah terenkripsi semuanya sesuai dengan enkripsi yang tadi saya gunakan yaitu enkripsi yang pertama menggunakan root 13, kemudian yang kedua menggunakan MD5. Oke, kita coba lihat di bagian adminnya untuk melihat dekripsinya. Oke, nah ini akun-akun yang sudah ada ya. Saya mau munculkan di dalam admin gitu yang tadi terakhir baru aja kita masukkan ada user dengan passwordnya ya seperti ini. Oke, sudah dienkripsi gitu. Kemudian masuk ke kritik dan saran. Nah, ini
kritik yang sudah kita masukkan, baru saja kita masukkan nih, huruf besar tetap, kemudian tanda baca juga tetap ada, dan angka juga tetap ada, spasi tidak ada yang hilang. Nah, begitu. Jadi kurang lebih bisa kita katakan bahwa enkripsi dan dekripsi yang ada di sini berhasil gitu. Saya logout, kemudian kita login pakai yang tadi lagi. Oke, untuk enkripsi dan dekripsi teks kurang lebih seperti itu. Nah, untuk enkripsi gambar di sini ada di bagian review gitu. Kita lihat dulu di bagian review. Nah, di sini sudah ada 2 review ya. Nah, di sini ada 2 review. Coba akan kita inputkan reviewnya. Nah, gitu. Kemudian kita coba untuk masukkan foto. Saya pakai ini aja lah ya. Oke, kita kirimkan. Kirim. Oke, review telah terkirim. Terima kasih atas kepedulian Anda. Oke, review sudah terkirim. Kita logout terlebih dahulu. Oh iya, kita lihat dulu di dalam database. Review kita reload. Nah, sudah ada ya, sudah ada teman-teman di ini ID 24. Nah, ini udah masuk dan image-nya dalam bentuk blob 64 KIB. Nah, ini adalah file yang sudah terenkripsi gitu, terenkripsi menggunakan base64 gitu. Oke. Kemudian kita coba login admin. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian review. Nah, ini sudah keluar. Ternyata sama, hampir sama ya ini. Oke, nah kurang lebih seperti itu sudah masuk dan foto juga sudah masuk gambarnya sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, sesuai apa yang sudah kita inputkan. Tapi kalau gambar ini kita download dan kita langsung buka, nah file ini tidak bisa kita buka gitu karena memang dia adalah sebuah file yang terenkripsi gitu. Jadi tidak bisa kita buka secara langsung, harus didekripsi terlebih dahulu. Dan apabila kita cuma tampilkan saja, langsung kita tampilkan gitu tanpa ada proses dekripsi, akan saya coba tampilkan di bagian enkripsi review admin. Nah, di sini langsung saya tampilkan tanpa menggunakan dekripsi dari base64, nanti akan keluar. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk apa? Bentuk yang terenkripsi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tidak bisa dibaca ya. Nah, ini panjang sekali sampai pojok. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita kembalikan. Komen lagi. Nah, begitu. Nah, itu untuk enkripsi dan dekripsinya di dalam uh, di dalam website yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti itu. Saya logout terlebih dahulu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke bagian codingnya. Yang pertama pastinya masuk ke indeks. Nah, ini untuk tampilan awal saja. Kemudian langsung ke bagian isinya yaitu bagian login. Nah, di sini kita akan mengisi data-data dari login terlebih dahulu. Nantinya dari sini datanya akan dipasing ke cek login. Nah, ini. Nah, di dalam sini nantinya akan ada enkripsi dari MD5. Di sini yang dienkripsi adalah password. Nah, cuma password aja, username enggak. Nah, di sini menggunakan MD5 di sini. If MD5 header. Nah, seperti itu ya. Ini untuk loginnya, untuk masuk ke login. Nah, ini untuk ini untuk dekripsinya, untuk mencocokkan dengan database menggunakan MD5. Nah, kemudian untuk penyimpanannya akan menggunakan Regis ya. Kemudian kita cek di bagian cek daftar. Nah, di sini. Ini adalah bentuk enkripsinya sangat-sangat singkat ya. Saya menggunakan yang MD5.
variabel password sama dengan MD5, kemudian di dalamnya adalah variabel password. Nah, nantinya kita masukkan ke dalam database gitu. Oke, itu untuk bagian MD5-nya. Kemudian selanjutnya di bagian eh, kritik. Nah, kritik. Nah, di sini ini untuk tampilannya saja. Tampilannya nantinya dari sini setelah dipencet buttonnya maka akan masuk ke enkripsi kritik. Nah, di sini. Oke, untuk yang pertama yaitu kita menggunakan rotation rot 13 atau rot 13. Di sini saya buat dalam sebuah function. Jadi seperti ini sebenarnya bisa langsung memanggil eh, apa ya, memanggil function yang udah ada di dalam PHP sendiri menggunakan function route 13 yang memang sudah tersedia di dalam PHP, tapi di sini saya menggunakan yang manual karena outputnya sama saja sebenarnya. Yang pertama yaitu ketika eh, huruf tersebut, huruf yang dibaca ini ya merupakan huruf N kecil, lebih besar daripada N kecil, dan lebih kecil daripada Z kecil, kemudian ini N kecil dan Z besar, N besar dan Z besar, sama aja ya. Ini lebih besar dari N, lebih besar sama dengan N, dan lebih kecil sama dengan Z, maka nantinya huruf tersebut akan dikurangi 13 gitu nantinya di dalam sebuah variabel C. Kemudian ketika eh, huruf itu lebih besar sama dengan A, dan lebih besar lebih kecil sama dengan M, kemudian atau lebih besar sama dengan A besar dan lebih kecil sama dengan M besar, nantinya huruf tersebut akan ditambah 13. Nah, akan keluar seperti yang sudah saya demokan tadi. Nah, nantinya fungsi ini akan dipanggil di bawahnya gitu untuk mengenkripsi variabel komen. Variabel komen ini kita ambil dari yang sudah diinputkan user tadi. Nah, kemudian setelah terenkripsi dengan root 13, maka akan masuk ke bagian AES-nya, AES 256. Di sini saya menggunakan AES 256 menggunakan sintaks open SSL underscore encrypt gitu untuk mengenkripsinya. Karena di sini saya menggunakan AES 256 CBC, maka untuk secret code-nya atau key-nya ada 32 digit gitu. Jadi ini sesuai dengan aturan yang memang ada di AES 256 gitu. Nah, seperti itu. Setelah dienkripsi menggunakan sintaks ini, nantinya akan disimpan ke dalam database dalam bentuk data yang sudah terenkripsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk kritik. Kemudian untuk bagian review yang ada gambar. Nah, di sini review ya. Ini untuk tampilannya. Nantinya ketika button di submit, maka akan meng akan menjalankan bagian halaman enkripsi underscore review. Kita lihat enkripsi review. Nah, di sini untuk tulisannya saya menggunakan yang sama, root 13 sama AES 256. Kemudian untuk gambarnya, nah di sini untuk bagian gambarnya mana ya? Nah, di sini enkripsi gambarnya saya menggunakan base64 dengan uh, sintaks base64 underscore encode. Kemudian kita masukkan file kontennya gitu. File konten ini berasal dari variabel file di mana didapat dari gambar yang diinputkan user gitu. Kita ambil datanya, kemudian di situ kita simpan. Kemudian untuk bagian dekripsinya kita lihat di bagian admin, kritik admin. Nah, di sini bisa kita lihat ya langsung. Yang pertama, kita akan melakukan dekripsi dari root 13 sendiri gitu. Kita akan melakukan dekripsinya. Nah, di sini. Ya di sini. Nah, nah di sini. Oke. Sudah kita ambil datanya di sini. Nah, yang pertama kita ambil data dari kritik terlebih dahulu. Kritik ini diambil dari database yang memang sudah ada di dalam database. Yang pertama sudah kita select semuanya dari
database dari kolom kritik gitu. Kemudian kita dekripsi dulu karena tadi kita enkripsinya root 13 dulu kemudian baru AES, maka untuk dekripsinya kita harus pakai AES dulu, kemudian baru pakai root 13-nya. Yang pertama kita pakai AES, sini pakai syntax open SSL the underscore decrypt gitu. Untuk secret code-nya juga sama, tetap 32, nggak boleh berubah ini agar bisa gitu karena ini key-nya gitu. Kemudian setelah selesai maka akan kita dekripsikan atau kita decrypt dengan root 13 gitu. Dimana di sini kita manggil function dekripsi underscore root 13. Nah, functionnya ada di sini. Nih, untuk functionnya sendiri sama seperti untuk enkripsi ya, karena memang per pergeseran huruf di root 13 ini antara enkripsi dan dekripsi itu key-nya sama dan 13 itu memang udah angka paten dan eh, pembagi hasil bagi 2 dari 26 di mana 26 itu adalah jumlah huruf alfabet gitu. Jadi untuk enkripsi dan dekripsinya menggunakan sintaks yang sama gitu. Jadi untuk mendekripsi root 13 tinggal kita enkripsikan sekali lagi maka itu akan muncul dekripsinya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk bagian uh, gambarnya kita lihat di review underscore admin. Nah, di sini untuk dekripsi gambarnya sendiri saya menggunakan sintaks ini. Kita lakukan base64 gini. Nah, ini sintaksnya. Kita tinggal panggil saja function base64 yang memang sudah tersedia di PHP. Kemudian di sini saya atur ukurannya 200 kali 200. Di mana 200 ini ukurannya pakai satuan piksel gitu. 200 piksel dikali 200 piksel. Oke, kemudian mungkin seperti itu ya untuk website enkripsi dan dekripsi. Sudah saya jelaskan semuanya untuk bagian enkripsi dan dekripsinya. Untuk coding lebih jelasnya bisa dilihat juga di uh, GitHub saya. Ini namanya Crypto Enkripsi Layanan Konsumen. Di sini ada data-datanya termasuk foto yang tadi saya inputkan juga sudah ada di sini. Bisa dilihat di sini semuanya. Kemudian di sini udah ada asetnya juga, database juga sudah ada di sini semuanya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan ketika saya menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.